Dan saya kira kader-kader NU yang muncul itu aslinya bukan orang sembarangan secara konteks ketatanegaraan. Ya. Terserahlah entah nanti Pak Mahfud, Bu Hovifah atau Gus Muhaimin, terserah. Sejarah memanggil yang mana terserah. Yang penting putra NU ini kalau bisa jangan selalu jadi Cawapres ya. Sebetulnya tetap harus ada keranjang utama. Keranjang utama, wadah utama, organisasi utama atau partai utama yang memang diisi oleh para pejuang NU. Dan bagi kader NU yang di bawah, saya harap kalau ada sesama NU yang berpeluang, itu harap didukung, bukan hanya ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, penanggung jawab Tribun Jatim. Kali ini saya lagi-lagi kedatangan tamu istimewa, spesial. Tokoh muda Jawa Timur ini kalau bisa dikatakan seperti itu, dan dia adalah aktivis ini kan seperti itu. Beliau adalah Firmansyah Ali SHMH. Panglima ini beliau ini, seorang panglima ini kan. Kalau panglima itu kan biasanya kan identik dengan punya pasukan kan. Panglima, Jenderal Bintang 4 itu panglima. Nah, beliau adalah Panglima Nahdien Bergerak atau disingkat Nabrak. Jadi Cak Firman Ali ini, Firmansyah Ali ini adalah Panglima Nahdien Bergerak atau Panglima Nabrak. Assalamualaikum Cak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak Firman? Alhamdulillah. Terima kasih Cak Firman atas kedatangannya Sama-sama. di tempat podcast kami Tribun Jatim Network kan seperti ini. Nah, ini kita pengen tahu ini Cak Firman, pengen dapat info, berbagi insight lah soal dunia pencapresan tahun depan. Bulan Februari ini kan digelar Pilpres 2024. Nah, Cak Firman ini kan selaku Panglima Nahdien Bergerak. Nah, ini sudah muncul nama-nama capres ya dan cawapres. Nah, khusus capres ini sampai hari ini kok kita belum lihat Cak Firman itu capres yang dari kaum Nahdien, yang asli dari kaum Nahdien. Bagaimana Cak Firman selaku Panglima Nahdien Bergerak melihat hal ini? Ya, saya juga merasakan hal yang sama dengan Mas Mujib Ridwan tentunya. Mujib Anwar. Ya. Mas Mujib Anwar, karena memang tokoh-tokoh yang muncul sampai detik ini tidak ada satupun yang memang Nahdien asli sejak kecil. Kalau cuma bau-bau Nahdien mungkin iya. Terus menantunya tokoh Nahdien mungkin iya. Terus ikut kaderisasi NU setelah menjelang-jelang Pilpres mungkin ada. Tapi yang betul-betul memang secara genuine DNA-nya, maksudnya sejak di dalam kandungan ibunya sudah NU, sudah Nahdien, itu belum ada yang muncul saya lihat. Ya hanya sayup-sayup lah, sayup-sayup itu pun di RI 2. Sudah sayup-sayup RI 2 lagi. Kalau di RI 1 sampai saat ini belum muncul ya? Iya, belum menggeliat. Kelihatan. Iya, setelah saya amati pergerakan nama-nama, pergeseran, fluktuasinya itu rata-rata tokoh yang bukan genuine Nahdien sejak kecil, saya lihat itu. Artinya ini ya,
yang tadi sempat disinggung oleh Cak Firman ya, bahwa kalau di RI 1 ya calon presiden ini kader NU yang genuine atau asli ini kan sepertinya belum muncul ya, belum Ya, kelihatan lah. Dan belum. memang di banyak survei kan tidak muncul ya, yang untuk calon presiden yang. Tapi cawapres tadi kan Cak Firman mengatakan sayup-sayup. Sayup-sayup. Nah, dari sekian nama tokoh Nahdien ini ya, kan ada 3 ini yang bisa disebut ya, yang layak dan punya kapasitas ya sebagai didorong untuk maju ikut running Pilpres 2024 sebagai cawapres, yaitu Prof. Mahfud MD yang sekarang menjadi Menko Polhukam. Terus ada Ibu Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dan juga pernah 2 kali menjadi menteri ya di era Gus Dur dan Pak Jokowi. Terus yang ketiga ini ada ini ya yang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya, Muhaimin Iskandar yang sekarang atau Caimin ya kan seperti itu ya. Dia ketua partai dan oleh PKB kan mandatorinya kan diusung sebagai calon presiden kan seperti itu, meskipun di beberapa survei kan sekarang ketika ada koalisi dengan Partai Gerindra kan paketnya kan Pak Prabowo capres, Caimin cawapres. Nah, gimana menurut Cak Firman selaku Panglima Nabra ini terhadap 3 nama yang tadi Cak Firman katakan sayup-sayup nanti akan ikut running Pilpres 2024? Saya kira Belanda masih jauh. 2024 itu saya kira masih lama. Karena sekarang kan 2023 awal. Ya. Kan ya, 2023 awal. Jadi kepada kader-kader NU, kepada putra-putri genuine Nahdien, saya kira terus tingkatkan semangatnya untuk mencapai puncak pengabdian terhadap bangsa dan negara ini. Jadi istilahnya mencapai puncak pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Jangan pernah putus asa atau patah arang karena sekali bendera NU dikibarkan pantang untuk surut kaki melangkah, seperti itu. Dan saya kira kader-kader NU yang muncul itu aslinya bukan orang sembarangan secara konteks ketatanegaraan. Seperti Ibu Khofifah itu selain Gubernur Jatim, provinsi paling dinamis di Indonesia dan barometer Indonesia, juga beliau mantan Menteri Sosial dan yang tidak boleh kita lupakan, beliau Ketua Muslimat NU dan beliau adalah murid Gus Dur yang setia hingga detik-detik terakhir Gus Dur. Yang kedua, kita lihat ada Mahfud MD itu punya pengalaman di 3 pilar demokrasi, yaitu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif. Dan beliau sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun punya jabatan di pemerintahan, idealismenya sebagai tokoh berintegritas dan anti korupsi tetap bisa disalurkan dengan baik, walaupun beliau sebetulnya duduk di dalam pemerintahan. Yang ketiga, katakanlah Gus Muhaimin Iskandar, beliau punya partai, punya kendaraan, punya partai dan punya kendaraan, dan itu sangat signifikan rupanya dalam politik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 Mahfud MD yang rencananya digadang-gadang menjadi cawapresnya Jokowi akhirnya harus batal di detik terakhir, juga salah satu faktornya karena
bargaining positionnya kurang kuat terkait Pak Mahfud MD tidak punya partai. Ya, seperti itu. Cak Firman, selama gelaran Pilpres ya, pemilihan presiden, ini kan tokoh NU ini kan belum muncul ya sebagai cawapres. Iya. Yang sampai yang Pilpres 2019 kemarin itu tokoh NU itu kan digandeng ya menjadi cawapres dan potensi kemenangannya kalau menjadi cawapres itu jauh lebih besar kan untuk menang kan seperti itu. Iya. Sekarang kan Yai Ma'ruf Amin ini kan juga mewakili NU ketika digandeng Pak Jokowi di 2019. Ya, representasi NU kan seperti itu. Terus sebelumnya kan juga ada Hamyahas, Pak Yusuf Kala kan seperti itu. Itu juga representasi NU lah kan seperti itu ketika dikaitkan dengan ini. Nah, apa ndak ingin orang NU itu punya yang mayoritas lah kan. Masyarakat Indonesia itu kan mayoritas kan NU. Punya presiden yang asli wong NU, Cak Firman. Seperti Gus Dur. Ya, seperti Gus Dur. Gus Dur itu kan orang NU yang duriyahnya pendiri NU dan jadi presiden. Iya. Dan seperti itu. Ya jelas ingin banget kita sebagai kader NU, apalagi nabrak yang jelas masanya ribuan di bawah ini. Kalau umpamanya dikumpulkan, diadakan apel akbar nabra, insya Allah mencapailah. Kalau 3.000 itu mencapai, insya Allah. Jelas kita ingin punya cita-cita lah bahwa NU kembali punya Gus Dur, menjadi mencapai puncak pengabdian di negara ini. Terserahlah entah nanti Pak Mahfud, Bu Khofifah atau Gus Muhaimin, terserah. Sejarah memanggil yang mana terserah. Yang penting putra NU ini kalau bisa jangan selalu jadi cawapres ya. Karena apa? Seperti bagaimana kita ketahui bersama. Tapi dalam ini pilpres sebelumnya, Mas Mujib, memang rata-rata kader NU itu terpecah. Oh, suaranya. Ada yang ikut capres ini, capres ini, ada yang digandeng oleh capres. Masih ingat dengan Mega Hasyim kan? Waktu itu Kiai Haji Hasyim Musadi dan Pak Yusuf Kala sama-sama representasi NU, tapi di calon presiden yang berbeda. Hamyahas juga. Nah, seperti itu. Nah, di 2024 akan seperti apa? Kok nada-nadanya sama ya? Nada-nada juga NU akan diseret-seret ke beberapa capres, sepertinya begitu. Atau minimal ketua tim sukses. Ketua tim sukses ya. Semua capres ketua tim suksesnya dari NU. Cak Firman melihat tidak di luar 3 nama, Pak Mahfud, Bu Khofifah sama Gus Muhaimin, ada nggak kader NU, orang NU yang genuine seperti yang jenengan katakan tadi, yang dalam tanda petik memenuhi syarat rukun untuk dicalonkan ikut running lah Pilpres 2024 di luar 3 nama itu? Gus Yahya, Gus Yakut, dan Kiai Haji Said Agil Siraj. Artinya Gus Yahya Stakuf yang sekarang Ketua Umum PBNU, terus Gus Yakut yang sekarang Menteri Agama, Menteri Agama, dan Yai Said yang sebelumnya Ketua Umum PBNU. Itu juga memenuhi syarat. Iya, berpeluang. Seperti apa peluangnya, Cak Firman? Peluangnya karena kita tahu bahwa beliau-beliau itu punya masa yang real di bawah. Seperti Gus Yahya sudah jelas, masanya masa NU di bawah. Gus Yakut sudah jelas, Ansor, Banser, harga mati. Terus Menteri Agama juga, guru-guru madrasah, terus kemudian Kiai Said Agil, ya kan tetap punya
tetap punya pendukung walaupun kemarin kalah di muktamar. Jadi ada peluang semua, tinggal nanti sejarah memanggil yang mana, kan tinggal gitu. Ya. Terus ada tidak upaya dari Gebrak ya? Nabrak. Upaya dari Nabrak untuk menyuarakan ya agar calon-calon ya dari kalangan Nahdien ini paling tidak dilirik ya menjadi perhatian masyarakat bahwa memang ini layak untuk ikut kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan ini. Cak Firman. Kepada seluruh anggota Nabrak sudah pernah saya sampaikan agar jangan cuek dengan dinamika politik 2024. Kalau anggota Nabrak cuek terhadap dinamika politik 2024, maka jangan kaget kalau tiba-tiba umpamanya orang bukan NU atau orang yang malah memusuhi NU nanti pegang kendali seperti itu. Jadi sudah saya minta kepada seluruh anggota Nabrak di berbagai komunitas, baik itu di grup medsos maupun dalam pertemuan-pertemuan. Cak Firman, suara NU ini kan di setiap kali gawe pemilu kan cukup seksi dan diperebutkan oleh hampir semua calon yang ikut kontestasi. Bahenol kan seperti itu. Sehingga banyak cara yang dilakukan untuk bisa mendapatkan mengeruk suara ya dari kaum Nahdien yang seperti itu. Nah, Nabrak ini, Nahdien bergerak ini ya agar suara NU tidak berserakan kemana-mana, apa yang coba dilakukan untuk memberikan perspektif lah kan seperti itu. Ya harus ada pemahaman bersama bahwa apa yang disampaikan Gus Dur, telur NU sebaiknya jangan ditaruh di dalam satu keranjang, tapi taruhlah di banyak keranjang. Itu banyak yang salah paham. Dikiranya banyak keranjang itu dengan isi telur yang sama. Sebetulnya tetap harus ada keranjang utama. Keranjang utama, wadah utama, organisasi utama atau partai utama yang memang diisi oleh para pejuang NU, para aktivis NU. Tapi jangan lupa sebagian dari kader ditaruh di partai lain, jangan banyak-banyak. Begitu juga dengan organisasi kemahasiswaan, kan ada HMI, ada PMI, ada GMNI. Sebaiknya yang NU tetap di salah satu yang sudah selama ini menjadi ciri khas. Yang lainnya juga tetap harus ada NU, walaupun tidak banyak. Nah sekarang itu banyak salah paham, dikira maksud Gus Dur itu jumlah telur di keranjang itu harus sama, seimbang. Itu tidak strategis. Yang strategis tetap harus ada satu keranjang yang penuh dengan telur-telur NU dan beberapa telur NU ditaruh di keranjang-keranjang lain seperti itu. Itu yang perlu dipahami bersama agar ketika ada suksesi, ada kebutuhan-kebutuhan taktis strategis seperti menjelang tahun-tahun politik, tahun-tahun eleksi, kita bisa merebut keberhasilan elektoral yang luar biasa seperti itu. Cak Firman, ini kan lagi-lagi capres terpilih, itu pendulum penentunya banyak orang yang mengatakan itu masa NU, kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau menurut Cak Firman? Kira-kira untuk Pilpres 2024 itu, apakah masih seperti itu, ataukah ada varian lain yang menjadi penentu ya di era sekarang ini teknologi makin maju sosial media yang juga cukup menentukan, apakah masih tetap seperti itu? Masalahnya begini, Pilpres sebelumnya. Walaupun sekarang sudah kita memasuki era digital, sudah memasuki era media sosial, namun digitalisasi
dan media sosial itu tidak merubah orang yang NU menjadi bukan NU. Jadi yang NU ya tetap NU. Mereka yang aktif di Twitter ya tetap aktif sebagai orang NU. Yang aktif di Facebook ya tetap berFacebook sebagai orang NU. Yang aktif di grup-grup WA tetap aktif sebagai orang NU. Tidak ada yang berubah. Jadi menurut saya 2024 tetap penentu elektoral itu adalah tetap NU dari segi kuantitas. Oke. Sekarang berapa ya total kaum Nahdien yang punya hak pilih ya? Ya katakanlah ngawur-ngawur itu 60 juta ya. 60 juta ya. Oke, berarti sangat besar ya, luar biasa kan seperti itu. Cak Firman sendiri sudah ada tidak ya calon atau pihak-pihak tertentu yang datang atau minta tolong Cak Firman terkait dengan Pilpres 2024 ya? Karena selaku Panglima ini kan pasti punya banyak anak buah tuh, Panglima nabrak ini. Gimana Cak Firman? Saya pribadi kontak WA saya diundang ke banyak grup relawan Pilpres. Tahu-tahu diundang gitu aja. Diundang. Dan rata-rata itu relawan Ganjar yang undang. Terus awalnya sahabat Jokowi, relawan Jokowi, terus pokoknya yang berkaitan Jokowi. Lama-lama nama grupnya berubah menjadi relawan Ganjar, sahabat Ganjar. Jadi nama Jokowi berubah jadi Ganjar. Yang relawan Prabowo nggak ada yang undang? Ada juga. Relawan Prabowo, relawan Anies gitu? Enggak, Anies nggak ada. Anies nggak ada ngundang nama saya itu, Anies. Jadi yang relawan Prabowo ada. Tapi kan namanya orang diundang kan. Ya lihat saja isinya apa. Ternyata isinya ya sama aja dengan postingan-postingan yang bukan tim relawan, postingan di luar, berita-berita terkini dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau orang secara khusus datang minta tolong agar nabrak bergerak ke ini itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Terakhir Cak Firman. Ini kan masih plus minus 11 bulan lagi ya. Untuk Pilpres 2024. Artinya masih ada waktu ya yang cukup ya, seperti yang Cak Firman tadi katakan, bagi kader NU untuk ikut running Pilpres 2024. Nah, apa nanti pesan harapan dari Cak Firman terhadap semua kaum Nahdien agar ikut running? Harapan saya kepada tokoh Nahdien, tokoh NU yang genuine, yang ori sejak kecil, jangan pernah bersurut langkah untuk menuju puncak pengabdian. Dan bagi kader NU yang di bawah, saya harap kalau ada sesama NU yang berpeluang, itu harap didukung, bukan hanya ditonton, harap didukung. Sediakan punggung kita untuk menjadi tempat beliau-beliau itu memanjat demi kebesaran dan kejayaan Nahdien tentunya. Karena apa? Kebesaran dan kejayaan Nahdien juga merupakan kebesaran dan kejayaan NKRI. Sebagaimana kita ketahui bahwa tokoh-tokoh Nahdien juga merupakan pendiri negara ini. Cak Firman, terima kasih sama-sama atas waktunya. Tribuners, demikian tadi wawancara eksklusif saya dengan Firman Syah Ali, Panglima Nahdien Bergerak atau Panglima Nabrak. Kita bertemu lagi dengan wawancara tokoh-tokoh ternama Jawa Timur. Terima kasih. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.